Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah hari ini dengan rahmat Allah saya bisa berpartisipasi. Dan mohon maaf tadi agak terlambat. Tadi udah saya kasih tahu Pak Ajib, saya agak terlambat 10 menit. Nah, itu juga belum selesai tapi saya tinggal aja. Kebetulan acaranya di lokasi Rimbun juga. Bapak-bapak sekalian, saya hanya coba berbagi aja Pak, berbagi pengalaman. Saya mungkin pemaparannya nggak seperti teman-teman lebih runtut, mungkin saya agak lebih bahasa-bahasa lapangan aja. Itu masalah pemampatan kearifan lokal Pak ya? Ya. Oke, baiklah Bapak Sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Saya agak gugup juga Pak kalau ngomong di grup ini Pak. Karena saya lebih banyak belajar di grup ini sebenarnya. Iya. Kadang-kadang saya nggak ikut, tapi pasti materi-materi studi yang ada di YouTube selalu saya buka. Penutupan peradaban mungkin waktu belum ini. Bapak sekalian, bicara pemampatan kearifan lokal. Bagaimana kita ketahui bahwa kalau bicara kearifan lokal masing-masing mempunyai ciri khas sendiri ya Pak. Beri contoh, barangkali di daerah pegunungan kearifan lokalnya beda, daerah pantai kearifannya beda, daerah perkotaan. Saya cuma bicara mungkin agak lebih mengkerucut aja. Saya bicara pengalaman di kota Tangerang Selatan. Oke, kota Tangerang Selatan itu penduduknya 1,6 juta Pak. 1,6 juta orang, pertumbuhannya 3,8%, dari perkiraan itu sekitar 3 juta orang pada tahun 2030. Kota Tangsel itu, saya memang kebetulan beraktivitas di kota Tangsel, saya ketua Persatuan Hotel dan Restoran dan ketua Badan Promosi. Sebagaimana kita ketahui Tangsel 1,6 juta penduduknya Pak. Kota ini 20 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat Pak, itu masih kota agraris Pak. Artinya apa? Orang banyak hidup dari sektor pertanian. Tapi ke depan 15 tahun kemudian kota ini menjadi, artinya lahan untuk areal pertanian itu semakin sempit. Bayangkan orang harus didorong menjadi dari pertanian agraris menjadi kota jasa dan perdagangan dan pemukiman. Tentu saja ada sebagian masyarakat itu akan tertinggal karena nggak mampu mengikuti transformasi budaya yang berubah dari agraris ke kota jasa, perdagangan dan pemukiman. Itu revolusi banget Pak, bukan evolusi. Mungkin beda dengan kota-kota lain. Kalau kota-kota Tangsel, bahwa persoalan yang dihadapi adalah persoalan masalah yang sekarang itu, yaitu masalah ketersediaan lahan semakin tidak tersedia bagi masyarakat yang selama ini bekerja petani. Terus sekarang apakah dengan kondisi kayak gitu masyarakat harus berhenti, kan harus terus bergerak. Cuman ada yang bisa bergerak, ada yang tertinggal. Ini jadi di sini bahwa kota ini akan semakin padat, tapi yang jelas ada manusia, yaitu manusia 1,6 juta. Manusia ini perlu makan, perlu minum, perlu sekolah, perlu transportasi, perlu segala macam, perlu tempat hiburan. Yang di-manage adalah bagaimana manage kebutuhan manusia yang begitu padat. Keberadaan jumlah penduduk yang begitu banyak, saya pikir itu juga kearifan lokal juga, suatu potensi lah. Satu potensi peluang. Ya tadi makanya kalau di Tangsel tuh kalau Bapak jalan-jalan paling banyak itu laundry, bengkel, hotel, restoran, sekolah, rumah sakit. Jadi kalau kita membangun areal bisnis agraris mungkin udah nggak cocok di Tangsel karena lahannya juga mahal. Jadi artinya inilah potensinya itu sumber daya manusia, jumlah penduduk 1,6 juta yang tercatat, tapi saya pikir orang yang beraktivitas di Tangsel itu bisa hampir 2 juta.
Dari 2 juta itu bisa kita bayangkan kalau per kapita aja itu 80 liter, 80 kilo per kapita, kalikan aja 1,6 juta. 1,6 juta kali 80 kilo rata-rata. Itu kalau masyarakat menengah atas. Tapi kalau masyarakat menengah bawah, itu sekitar rata-rata 100 kilo per kapita per tahun. Nah, berapa kebutuhan juga, kebutuhan bawang, rata-rata 2,5 kilo per kapita per tahun, ya tinggal dikalikan aja. Itu menjadi suatu potensi. Kalau kita kembali lagi seperti apa yang pernah saya dapatkan dari studi yang ada di grup ini, sebenarnya luar biasa Pak. Sebenarnya luar biasa. Saya pernah diajarkan dulu dalam grup ini, yaitu apa itu garis juang, garis perjuangan. Garis perjuangan saya diajari juga di grup ini, bagaimana melihat secara umum, secara khusus, dan secara spesial. Kembali ke pokok masalah. Bagaimana, kenapa saya buka misalnya Kampung Konservasi Rimbun. Kampung Konservasi Rimbun tadi itu melihat tadi potensi Pak, 1,6 juta orang. Orang itu perlu refreshing, orang itu perlu suasana yang nyaman, orang itu perlu tempat yang sejuk, ya. Dan satu, dari saya lihat kayak gitu, maka berdirilah namanya Kampung Konservasi Rimbun. Yang di sini orang bisa melatih bagaimana bertani di tengah perkotaan, bagaimana mengolah sampah. Tapi di sini juga ada restoran, ada field trip juga, ada English village juga yang kita bangun di sini. Tapi belajar di kondisi alam terbuka. Artinya gini Pak, kalau saya lihat kita seharusnya memang menjadi pemenang. Karena di Al-Quran itu kan selalu bicara. Malah sampai dia bilang Al-Quran itu menyatakan bahwa gunung itu sebenarnya nggak diem. Gunung itu sebenarnya bergerak. Ini kalau orang umum, berarti kok bergerak si gunung itu? Ternyata gunung itu bergerak. Ternyata ditemukan memang betul gunung itu bergerak. Saya kemarin coba ada diskusi Pak, tentang masalah ekonomi. Di dalam diskusi itu, ekonomi itu dibahas bahwa ekonomi sekarang ini anjlok, turun, betul. Tapi saya bilang enggak. Kalau saya bilang yang ada Pak, kita tidak berada di posisi yang tepat. Kita tidak memposisikan diri dengan tepat di kondisi dan tempat dan waktu tertentu. Nah, itu yang saya lihat. Kita selalu terlambat. Banyak kan selalu terlambat. Makanya yang nggak terlambat itu hanya cuma 1%. Pada zaman pandemi ini, orang yang nggak terlambat memposisikan diri pada posisi yang tepat, menurut saya dari sudut ekonomi itu hanya 1%, 29% mampu bertahan, 70% ambrol. Aturannya melewati garis kemiskinan, tambah miskin. Apakah ekonomi itu kita bilang lemah? Kalau dari sudut ekonomi secara umum, saya nggak berani katakan itu lemah. Karena kalau kita jumpa sama Bill Gates, saya bilang Bill Gates itu dia tertawa kalau kita jumpa Bill Gates, kita bilang ekonomi lemah. Kalau saya hitung-hitung, beliau itu akan mendapatkan, ini secara ekonomi secara umum Pak ya, akan dapat sekitar 2.000 triliun. Nah, itu saya pikir juga dia mampu memanfaatkan kondisi ya, kalau kearifan lokal bagi Bill Gates itu kan secara ekonomi dia, bumi ini udah lokal aja sih sama dia, karena semuanya bisa dia jangkau. Kalau kearifan lokal di kita kan di mana kita berada, karena kemampuan daya jangkau kita, daya memanage kita kan nggak seluas beliau. Jadi kalau kita bicara kearifan lokal itu di kampung kita, batasannya kelurahan, kecamatan, kabupaten, Bill Gates itu kearifan lokalnya bumi ini. Seluas ya dari seluruh negara yang di dunia ini, itu bagi Bill Gates itu kearifan lokal. Bagi yang membuat Jom ini juga itu dianggap dia udah kearifan lokal. Karena bagi dia bumi ini udah lokal gitu. Perlu kita cermati sebenarnya. Sebenarnya yang sederhana begini, kan selalu kita bilang kita harus pintar bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita juga nggak pernah berhitung berapa yang kita nikmati sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya bilang, karena gini,
ekonomi di Indonesia selama ini tumbuhnya 5,2%, pertumbuhan itu 3% itu bersumber dari hibah, Pak. Dari hibah dari Tuhan. Ini bahasa saya bahasa umum, Pak ya. Hibah dari Tuhan yaitu tambang, ikan, perkebunan itu hibah dari Tuhan. Beda dengan Singapura. Singapura 100% dia nggak lagi dia nggak ada hibah, maksudnya secara tanda kutip, karena semua yang ada dikelola di Singapura itu dimunculkan dengan karya, dengan kemampuan memix lah, kemampuan meracik ciptaan Tuhan. Kalau di Indonesia 3% dari pertumbuhan 5,2% itu mentah-mentah muncul dari hibah dari Tuhan, yaitu lautan, gunung, sungai, apa segala macam. Malah kadang-kadang kita rusak. Sebenarnya kalau menurut saya arti kata bersyukur itu menurut saya yaitu kemampuan mengelola potensi yang dititipkan Tuhan, atau kita menjadi khalifah atau pemimpin. Jadi kemampuan, semakin kita mampu mengelola dengan baik, tentu saja ini derajat kesyukuran itu saya rasa bisa kelihatan dari situ. Seperti contoh, sungai yang harusnya bersih tempat ikan, bisa tempat transportasi, kita seenaknya aja buang sampah. Lautan yang seharusnya itu bersih tempat sumber kehidupan yang baik, kita buang sampah. Hutan-hutan yang seharusnya bagian dari yang memberikan kemakmuran bagi kita, tapi kita eksploitasi tanpa mempertimbangkan atau tanpa mengolah seperti apa yang diungkapkan dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut saya, mari kita di Kampion masing-masing di daerah, kita mulai mengidentifikasi, mendata apa sih potensi yang ada di daerah kita bermukim. Kalau saya di Tangsel, saya lihat ada potensi sumber daya manusia yang begitu hebat dan mempunyai kemampuan daya beli begitu bagus. Biasanya mereka perlu kebutuhan. Itu sumber daya alam yang sumber daya manusia 1,6 juta tadi, Bapak bayangkan di Tangsel ini yang muncul adalah pertambahan penduduk itu muncul dari menengah atas, Pak. Jadi yang datang ke Tangsel ekonomi menengah atas. Semakin dia mempunyai uang, biasanya semakin mempunyai kemampuan memilih, yaitu mempunyai kemampuan berwisata. Tapi berwisata tanda kutip. Ya kan, mempunyai kemampuan, ya bukan kebutuhan lagi, tapi mempunyai keinginan-keinginan. Saya melihat itu, Tangsel 1,6 juta penduduknya, saya udah coba juga kumpulkan teman-teman, mereka juga perlu yaitu tadi kebutuhannya, Pak. Kebutuhan mulai dari beras, minyak, bawang, cabai, kunyit, dan segala macam. Kalau nggak salah ada 200 untuk kebutuhan untuk konsumsi dasar itu hampir 500 item. Beranjak dari situ kita lihat, oh iya, Tangsel ini lama-lama kesulitan mencari tukang. Lama-lama kesulitan juga mencari asisten rumah tangga yang sesuai dengan zaman. Karena nanti yang di Bintaro di BSD, Pak, itu nanti itu anaknya 1-2, ada yang di Amerika, ada di Australia. Tapi orang itu punya kemampuan mau pergi jalan-jalan, dia perlu asisten yang mumpuni, yang bisa membooking tiket, yang bisa ke bank, yang bisa membawa dia jalan-jalan ke mall. Tentu bukan lagi asisten rumah tangga yang seperti yang sederhana, tapi asisten rumah tangga yang profesional. Makanya dan mereka juga perlu perawatan taman, AC segala macam. Itu akan terjadi nanti, Pak. Sekitar 10-15 tahun lagi. Sebenarnya kayak gini, pemerintah sebenarnya persiapkan kebutuhan Tangsel ke depan. Salah satu yaitu asisten rumah tangga yang profesional, Pak. Bukan pembantu tukang pel, Pak. Itu nggak gitu. Yang selanjutnya di Tangsel ini perlu nanti, Pak, bayangkan semua orang lagi jarang mencuci sendiri di rumahnya, perlu laundry. Perlu nanti di rumahnya udah jarang memasak, Pak.
perlu catering, usaha-usaha catering. Jadi nanti ke depan itu kehidupan Tangsel itu akan berubah. Nah, saya khawatir sekarang Filipina setiap tahun udah melatih rakyatnya 50.000 per tahun itu bisa berbahasa Indonesia dan akan masuk ke Indonesia. Jadi jangan kita salahkan nanti kalau mereka, nah sekarang juga GM General Manager di hotel, dari 15 hotel itu udah 4 orang asing Pak, dari Jerman, dari mana segala macam. Dan nanti orang masak, tukang masak juga udah banyak dari Filipina, banyak dari Korea malah, banyak dari Jepang. Nah nanti masyarakat kita terpinggirkan, karena apa? Karena ketidakmampuan melihat kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Ke depan akan jadi apa? Kembali ke masalah kearifan lokal, saya lihat juga Pak, seperti contoh di daerah-daerah kita itu kan, di daerah-daerah kita di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak nelayan, nangkap ikan, langsung dilelang, langsung dijual. Pada saat ikan banyak, dia harus lelang. Kalau dia harus banting harga. Kalau dia nggak jual cepat, ikannya akan busuk. Padahal di situ sebenarnya pemerintah bisa membuat cost storage bersama. Karena ikan itu di pasar nggak pernah turun, Pak. Nggak pernah turun harganya. Jadi sedangkan nelayan itu selalu turun harganya. Apakah pemerintahnya nggak ngelihat itu, atau masyarakatnya kurang SDM, kualitas SDM? Tapi oke lah, kita mah nggak usah menyalahkan pemerintah. Karena nasib itu apa yang saya pelajari, bahwa nilai dan harga itu adalah paralel ya. Dia harus searah. Semakin tinggi pengorbanan kita, biasanya yang dihasilkan pun yang bernilai tinggi. Saya lihat itu, banyak di daerah-daerah tertentu di Indonesia punya potensi kearifan masing-masing, tapi itu nggak terfokuskan. Seperti contoh gabah, petani kita jual gabah. Padahal sebenarnya petani itu kita ajari bagaimana mereka secara bersama punya gilingan padi. Setelah punya gilingan padi, mereka bersama-sama lagi menjualnya langsung setelah jadi beras. Tapi setelah jadi beras, mereka diajari lagi mengemas. Itu berapa kali aktivitas itu yang bisa menimbulkan nilai tambah. Tapi selama ini kan petani kita jual gabah, jual aja ke tengkulak. Setelah itu nilai tambah proses dari gabah ke beras dia nggak dapat. Nilai tambah dari beras ke pengemasan juga dia nggak dapat. Dari nilai tambah dari pendistribusian dia nggak dapat. Jadi sebenarnya kalau ini dikelola dengan baik, tapi suatu saat dia bisa mendapat bantuan beras murah buat orang miskin. Makanya beras miskin paling banyak dikirim ke daerah-daerah persawahan, Pak. Daerah-daerah terhampar sawah, beras raskin itu banyak dikirim ke situ kan, lucunya ada apa gitu. Seperti contoh kayak seperti Banten. Banten itu sebenarnya bisa menjadi pemasok kebutuhan Jakarta. Dan Tangerang Raya yang total manusia berputar-putar itu sekitar 20 juta. Tapi saya lihat pergi saya ke Serang, ke Banten, yang banyak dibuat itu adalah industri. Padahal airnya bagus, irigasinya bagus, sekarang berubah menjadi industri. Sadar nggak sadar sebenarnya kita sedang mematikan potensi daerah. Yaitu yang selama ini petaninya mereka ngerti bertani, sekarang mereka jadi kerja di pabrik, Pak. Akhirnya apa? Banyak program-program sebenarnya yang berjalan sekarang yaitu mengabaikan potensi lokal, malah menggerus potensi lokal. Yang saya lihat yang berkembang itu Bali, yaitu potensi lokalnya adalah kemampuan SDM-nya mampu mengelola pariwisata. Yang baru terlambat tuh Lombok. Lombok alamnya bagus, kondisi tapi masyarakat ya belum terlalu welcome terhadap masalah wisata. Tapi alamnya udah oke. Tapi kalau Bali mulai dari alam yang mendukung, tapi yang paling banyak mendukung, paling faktor mendukungnya adalah kesiapan SDM-nya. Mampu mengelola kondisi Bali dengan baik, sehingga bagi mereka masalah wisata itu adalah menjadi masalah faktor paling utama. Kita pergi lagi kalau seandainya ke daerah Serang, Pontang. Pontang itu salah satu lumbung padi, Pak. Tapi padinya bukan semakin luas, tapi padinya kian lama semakin sempit. Karena apa? Udah mulai didirikan pabrik-pabrik.
Harusnya padi itu menjadi kemampuan masyarakat di sana menanam padi. Akhirnya nanti suatu saat para petani padi itu habis. Bisa saya sampaikan bahwa di Tangsel itu Pak, peredaran untuk uang hotel dan restoran itu 5,7 triliun Pak. Tapi 98% itu yang menguasainya saudara kita non-muslim. Salahkah mereka? Nggak salah mereka. Nah, 2% itu ya termasuk salah satu, saya sebagian kecil dari 2% itu. Makanya kemarin saya diundang oleh Bajis ya, apa tuh yang ngumpulin zakat. Saya bilang saya sulit. Kenapa? Pemiliknya itu semua 98% non-muslim. Tapi yang muslim itu 2%. Nah, itulah kondisinya Pak yang ada di daerah saya. Belum lagi nanti ketimpangan akibat tadi masyarakatnya agraris, tadi kearifan lokalnya agraris karena dia jasa dan perdagangan. Semakin miskin orang di Tangsel, semakin mahal bayar air Pak. Semakin mahal mereka untuk menikmati air bersih. Jadi nanti akan terjadi gap Pak, karena mereka nggak punya ruangan lagi, nggak punya ruangan untuk memenuhi kehidupannya.